Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul dari kelas 1I Budidaya Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi pada ternak. Adapun bagian dari morfologi ternak, yaitu yang pertama sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, mulut atau paru. Paru ayam berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Kemudian berikutnya esofagus atau kerongkongan, berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke ventriculus. Kemudian selanjutnya prof atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan yang keempat, proventriculus, suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Yang kelima, pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksogrin. Yang keenam, hati berfungsi sebagai sekresi empedu metabolisme protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang yang keluar otot dan terdapat tiga bagian, itu duodenum, duodenum, ileum, serta terjadi aborsi saat makanan. Yang kedelapan, usus besar berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa teknik di dalamnya. Yang sembilan, kloaka berfungsi sebagai pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Yang kedua yaitu sistem pernafasan. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernafas. Terdapat bulu halus di dalam yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua, laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam laring, jalan masuk udara selama inspirasi, membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat siring sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Yang ketiga, paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Kemudian yang ketiga yaitu sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Kemudian yang kedua yaitu oviduk, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari oviduk yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk difertilisasi. Kemudian yang selanjutnya itu infundibulum, merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduk dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Selanjutnya itu magnum, merupakan saluran lanjutan dari oviduk terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Kemudian selanjutnya uterus. Uterus merupakan bagian oviduk yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Kemudian selanjutnya vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduk dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka
di bagian akhir saluran reproduksi. Baik, itulah tadi penjelasan tentang morfologi pada ternak ayam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.